tidak mentakwil, menyerahkan bagaimananya kepada Allah, mengimani sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya, bagaimananya serahkan kepada ilmu Allah. Awak tidak tahu bagaimananya karena tidak terjangkau oleh nalar kita. Sedangkan kalangan khalaf berpendapat bahwa kalimat yang dipakai itu adalah kata berkias, majazi. Karena itu ditakwilkan sesuai dengan pengertian yang pantas dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kalau terbayang dua pendapat. Nah, dari dua pendapat itu mana yang lebih kuat? Nah, walaqad ikhtalafa al-ulama'u fi ayyil madhhabaini arjah. Dalam melihat mana yang lebih kuat dan mana yang tidak kuat juga berbeda. Di kalangan berikutnya model kini terjadi perbedaan, jadi wajar tuh. Dan jangan terjadi itu hendaknya adalah saling tuding menuding sampai kadang mencap orang lain keluar dari Islam dan berbagai macam. Nah, dalam melihat dua pendapat itu, ulama pun berbeda pendapat mana kuat, mana yang arjah, yang lebih kuat. Farajjaha ba'dhum madhhab al-khalf. Ada yang mengatakan pendapat ulama khalaf yang belakangan lebih kuat. Alasannya, wa qala madhhabul khalf a'lam wa ahkam. Pendapat kalangan khalaf itu lebih mendatangkan ilmu dan lebih memastikan. Sedangkan pendapat kalangan salaf aslam lebih menyelamatkan. Jadi tak nombor keduanya tu. Cie selamai dan cie lain lebih tegas. Nah itu. Ya, artinya sama-sama selamai. Nah. Wa dhahaba, jadi perkaranya antara kuat dan tidak kuat, bukan perkara sesat dan tidak sesat. Nah, kini sekarang ini orang membawa perkara ini kepada sesat dan tidak sesat. Nah, saya termasuk yang senang merujuk ya kitab ini Al-Aqidatul Islamiyah, Arkanuha, Haqa'iquha, Mufsidatuha. Aqidah Islam, rukunnya, hakikatnya, dan yang merusaknya. Ini kitab dikarang oleh dua orang doktor, Dr. Mustafa Said Al-Khin, Dr. Muhyiddin Tib Mastu. Ini dari Suria. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi, apa yang menarik dari pernyataan kitab ini? Bahwa perbedaan pandangan ulama sebenarnya pada mana yang rajih, mana yang arjah, mana yang kuat, mana yang lebih kuat. Nah, sekarang orang menggiring perbedaan ini kepada sesat dan tidak sesat. Nah, ini berlebihan ini. Wa dhahaba qaumun ila tarjih madhhabis salaf. Sekelompok orang mengatakan bahwa yang lebih kuat itu adalah madhab salaf. Lima fihi min tafwidi bayanil ma'na al-haqiqi ila ilmi Allah subhanah. Karena di dalam madhab salaf, di situ ada penyerahan secara total. Makna hakikatnya serahkan saja kepada Allah. Tidak usah ditakwil. Memang Allah itu mukhalifatul lil hawadis. Jadi tangan tuamu kasihnya Allahu a'lam. Nah,
Di situ ada penyerahan kepada Allah, diserahkan kepada ilmu Allah, hakikat dari makna tangan itu. Nah, orang yang mengatakan pendapat salaf lebih kuat berkata, anna madhhab as-salafi hadha huwa awla wa arjah li'annana sallamna umuran kathiratan lillahi ta'ala wa wakkalna ilmaha lahu subhanah falyakun hadha kadhalik wa hasbuna an naqul inna allaha munazzahun ay yattasifa bi sifatin mimma yattasifu bihil basharu ala al-ma'na alladhi yattasifu bihil basar. Jadi menurut orang yang menguatkan pendapat salaf, banyak hal nana wak sarahkan ke Allah dalam hidup ko. Kau banyak tak? Nah, untuk isu hari kau mengawak. Wak berencana sudah itu tawakal, wak sarahkanlah ke Allah. Banyak hal yang wak sarahkan. Abang kok masalah ikut ndak wak sarahkan pula ke Allah. Sarahkanlah ikutlah ke Allah. Nah, banyak hal dah wak sarahkan ke Allah. Sallamna umuran kathirah lillahi ta'ala. Pasai dia mengecewakan anak, adalah terserah ke Allah sebalakan nasib angko anak. Serah ke Allah. Ibu-ibu mengadu menyerahlah ke Allah. Dah amu dia ajak apa aku pergi solat, pergi ngaji dah buya dia serah ke Allah selesai. Nah, banyak nan disarah ke Allah. Tiba ada siko baru dah amu menyerah. Sarah selesai nan iko ke Allah. Wak ndak jo tahu nan hakikat sebenarnya doh. Nah, karena itu, karenalah begitu banyak urusan wak serahkan ke Allah, wakalna ilmaha, wak serahkan ilmunya kepada Allah. Kaja dia wak bisu aku anak aku, Allah lah yang tahu. Banyak wak. Ada orang mengecewakan, heboh, bala ke nasib negara aku serupa iko kon. Sarah ke Allah selesai. Nah, serahkan ke Allah. Nah, falyakun hadza kadzalik, kalau dapat dan masalah itu sarahkan pula ke Allah lain. Cukup kita mengatakan, nah, ana perlu yakini dalam masalah itu, innallaha munazzahun an ayyattasifa bi sifatin mimma yattasifu bihil bashar. Sesungguhnya Allah maha suci dari segala sifat-sifat yang itu merupakan sifat makhluk manusia. Allah maha suci dari itu. Itu yang perlu kita yakini. Laisa kamitslihi syai' mukhalifatun lil hawadis. Cukup kita berkeyakinan innallaha munazzahun. Allah maha suci an, dari bersifat dengan segala sifat yang menjadi sifat manusia. Allah maha suci dari itu. Allah tidak demikian. Alal makna alladhi yattasifu bihil basharu, menurut makna sifat manusia. Allah munazzah dari itu. Jadi jadi kecela orang dan tidak mentakwil, mengecekkan Tuhan bertangan serupa awak kau. Tidak dulu orang tu mengecek model itu. Ini kadang-kadang sekelompok orang mengatakan, tu Ustaz dan Tamek Timur Tengah kau mengaji, sama je orang mengecekkan Tuhan bertangan bagai. Dia tidak meyakini pula bertangan itu seperti tangan manusia. Cuma sebagian dari mereka tidak mau masuk karena apa? Mentakwilkannya. Biasalah arti model itu. Ba'anan sebenarnya Allahu a'lam. Wak sarah seka Allah nan jale awak yakin Allah ndak serupa je makhluknya doh. Sifat nan ada pada manusia sesuai dengan makna ada pada manusia itu mustahil pada Allah. Selesai masalah. Tu aku matu Allah. Ba aku ceritanya wajah Allah. Allahu a'lam. Ilmu Allah lah nan hakikat dia tahu. Awak ndak satu ngurus itu doh. Itu kira-kira. Itu pendapat salaf. Nah, jadi rupanya dua pendapat ku ada ansarnya pula. Pendukungnya. Dan cik pendukung khalaf,
Encik pendukung salaf. Tapi ambo ada nambo ingatkan cik. Atu kedua-duanya sama-sama bersepakat tujuannya untuk apa? Tanzihillah, untuk menyucikan Allah dari segala sifat yang tidak layak yang diyakini oleh orang yang keliru dalam berakidah. Samanya kok. Mengkok kalangan khalaf mentakwilkan supaya jangan ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengkok kalangan salaf menyerahkan kepada Allah supaya jangan beko terlampau takwil malah itu jadi menserupanya makhluk. Nah, awak tidak tahu hakikatnya dah. Nah, jadi keduanya sama. Nah, lihatlah apa pendapat Ibnu Taimiyah tentang ini. Wa qad 'allaqa al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ala qauli al-mutakallimin tariqatu as-salafi aslam wa tariqatu haula'i a'lam wa ahkam. 'Allaqa 'alaihi biqaulihi. Nah, ketika Imam Ibnu Taimiyah mengomentari pernyataan bahwa cara orang salaf itu lebih selamat dan cara kalangan khalaf lebih meyakinkan, lebih memberikan ilmu dan lebih tegas, apa kata Ibnu Taimiyah? Fa innahu in lam yakun takfiran lis-salafi kama yaquluhu man yaquluhu min ar-rafidah wal khawarij wala tafsiqan lahum kama yaquluhu man yaquluhu min al-mu'tazilah waz-zaidiyah wa ghairihim kana tajhilan lahum wa takhti'ah wa tadlilan wa nisbah lahum ila adh-dhunubi wal ma'asi wa illam yakun fiskan fa za'man anna ahli al-qurun al-mafdula fi syariah a'lam wa afdal min ahli al-qurun al-fadilah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau bukanlah karena ada tuduhan-tuduhan kadang mengkafirkan, memfasikkan kalangan-kalangan salaf sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok-kelompok Mu'tazilah, Zaidiyah, Rafidah dan lain-lain dari kalangan Syiah, dan menyatakan orang itu jahil, menyalahkan, menyatakan sesat, dan mengatakan orang itu berdosa, berdurhaka karena itu. Nah, faza'man anna ahlal qurun, ketahuilah bahwa generasi ketiga itu mafdulah, memang ada dalil yang mengutamakan mereka dalam syariah, a'lam wa afdal, lebih tahu, lebih afdal dibandingkan generasi al-fadilah yang berikutnya yang utama. Jadi Ibnu Taimiyah tidak pula sekeras yang dibayangkan orang. Jadi beliau menganggap kenapa pendapat salaf lebih kuat, karena itu generasi yang terbaik. Ini alasannya itu. Yang berikutnya belakang qurun fadilah, utama, yang tadi lebih utama. Berarti perbedaannya antara utama dan lebih utama, antara lebih tegas dan lebih selamat. Nah, jadi kalau sampai sekarang ini orang sampai tuduh menuduh, menyesatkan, malah mengkafirkan, menyatakan fasik, berdosa besar, nah saya rasa itu perbedaan tidak lagi dalam ranah perbedaan pendapat yang diizinkan oleh syarak, karena sudah jatuh kepada tabaghut, saling membenci, saling melempar tuduhan. Nah, jadi karena itu ada dua pandangan, dan dari sikap ulama setelah itu antara yang satu dengan yang lain, salaf dan khalaf, ada yang mendukung satu sama lain. Ada yang mengatakan ini afdal, ini kurang afdal. Ada yang mengatakan ini lebih kuat, ini cukup kuat. Ada yang mengatakan sebaliknya. Nah, berarti yang kita temukan di kalangan ulama dalam perbedaan pendapat ini adalah kelapangan. Mereka hanya melihat ini lebih kuat, arjah. Jadi tidak ada mereka mengatakan bahwa ini sesat dalam perkara ini. Ini tidak sesat. Cuma ada sekelompok dari kalangan mutaakhirin, kalangan khalaf,
seperti Rafidah, Khawarij, Mu'tazilah, dan itu adalah sekte-sekte, kelompok-kelompok memang sengaja hadir di dalam perjalanan umat Islam yang lebih banyak menimbulkan masalah di dalam perkara akidah. Nah, kelompok-kelompok ini telah dinyatakan oleh para ulama bahwa tidak termasuk dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah. Rafidah itu Syiah. Syiah yang menolak kekhilafahan Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab.